Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Hampir saja, ucap Chu Feng. Melihat bahwa semuanya kembali ke keadaan semula, Chu Feng tidak bisa menahan nafas lega. Karena sepertinya, penguasa makam kaisar ini bukanlah orang yang haus darah. Dia tidak memilih untuk membunuh Chu Feng dan yang lainnya, dan malahan sebaliknya, ia memutuskan untuk memberi mereka jalan hidup. Dan selama dia mengingat adegan yang mengerikan tadi, Chu Feng memiliki perasaan selamat dari musibah. Jika seorang kaisar Might saja sudah begitu kuat, kemudian betapa menakutkannya seorang kaisar marsial. Chu Feng benar-benar tidak dapat membayangkan, betapa menakutkannya kekuatan sejati seorang kaisar bela diri ini. Mungkin saja, sebagian dari dunia akan dihancurkan olehnya. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti bahaya dari makam kaisar. Bahkan dengan pria gila misterius yang membuka jalan saja tidak bisa melaluinya, maka tidak perlu menyebutkan lagi tentang dirinya. Harus dikatakan bahwa, harta di dalam makam kaisar benar-benar tidak mudah untuk diperoleh. Meraung. Namun di saat Chu Feng merasa bahayanya sudah menghilang, pria gila misterius itu memeluk kepalanya dengan tangannya. Dia menghadap ke atas, dan meraung dengan keras. Dan juga, ketika dia meraung, dia dengan keras berkata, "Dari mana aku berasal? Aku ini dari mana? Dari mana asalku?" teriak pria gila itu. Suaranya benar-benar sangat keras. Itu seperti 10.000 tepukan guntur secara bersamaan, yang bergemuruh dan meledak. Pada saat yang sama, bekas luka berwarna merah di seluruh tubuhnya menjadi sangat cerah. Tapi nadanya itu dipenuhi rasa takut, dan sangat jelas kalau dia sedang ketakutan. Dia ketakutan oleh Kaisar Might, dan ketakutannya itu sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Meraung. "Dari mana aku berasal? Dari mana asalku?" teriak pria gila itu lagi. Pria gila misterius itu melolong semakin keras, dan itu juga menjadi semakin dan semakin menakutkan. Dia bahkan mulai memukul kepalanya sendiri, lalu merobek rambutnya sendiri, dan tidak peduli bagaimana Chu Feng berteriak, dia sudah tidak memperhatikannya. "Ini tidak bagus," ucap Chu Feng. Perubahan pria misterius itu menyebabkan Chu Feng merasa tidak nyaman, karena dia merasa bahwa pria gila misterius itu benar-benar menjadi gila, dan seolah-olah dia sedang dirasuki. Jika itu terus berlanjut, maka dia akan mati. "Kamu berasal dari wilayah Laut Timur, namamu adalah Huang Fu Haoyue. Kamu adalah putra suci kuil Burning Heaven yang ke-42. teriak seseorang. Tapi di saat Chu Feng kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa, pria tua berpakaian hitam yang dipenjara di formasi penjilitan 4 simbol, dia tiba-tiba saja berbicara. Dan setelah mendengar kata-kata pria tua berpakaian hitam itu, ekspresi pria misterius itu benar-benar berubah, kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. "Wilayah Laut Timur, Huang Fu Haoyue, kuil surga yang terbakar. Anak suci yang ke-42. Gumam pria gila itu. Pada saat itu juga, tidak hanya wajah pria gila misterius itu yang berubah. Karena hanya dalam sekejap, lebih dari 100 ekspresi muncul. Semua orang tidak ada yang tahu, apa yang sedang dia pikirkan. Berdesir. Tiba-tiba, pria gila misterius itu melompat, dan terbang ke arah mereka masuk. Namun sayangnya, dia tidak berhenti di depan Chu Feng lagi. Dia terbang dengan kecepatannya yang sangat cepat. Chu Feng hanya merasakan semburan angin kencang menyapu melewati dirinya. Dan saat dia menyaksikan, pria itu menghilang di kejauhan. "Sialan," ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak bisa membantu, dan dia hanya bisa mengutuk dengan keras. Pria gila misterius itu benar-benar meninggalkan dirinya sendiri, dan lari sendirian. Jika dia bisa menemukannya lagi di masa depan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika dia tidak bisa lagi menemukannya, itu berarti dia kehilangan penjaga di ranah Raja Bela Diri. Saat ini, ia kembali sendirian. Mimpinya untuk membawa penjaga di ranah Raja Bela Diri ke wilayah Laut Timur, ini sudah jelas akan hancur seperti itu. Namun untungnya,
Chu Feng tidak terlalu putus asa karena hal itu. Justru sebaliknya, sedikit kegembiraan diam-diam muncul di matanya, lalu dia bergerak dan terbang ke formasi mengikat 4 simbol, yaitu tempat pria tua berpakaian hitam itu berada. Karena barusan saja, karena lelaki tua itu tahu nama dan tempat asal lelaki itu, ini sudah jelas kalau ia mengenali pria gila misterius itu. Dan karena lelaki tua berpakaian hitam itu mengenal lelaki misterius itu, akankah dia mengenal ayahnya juga, dan juga mengetahui latar belakangnya? Tidak masalah apakah dia tahu atau tidak, tapi Chu Feng harus bertanya kepadanya. Pada saat itu, dia awalnya ingin turun. Tetapi dia menemukan bahwa, ada lapisan tekanan di sekitar formasi mengikat 4 simbol. Dan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menurunkan dirinya ke bagian yang lebih dalam. Jadi, dia hanya bisa tetap di udara, dan bertanya pada lelaki tua berpakaian hitam itu. "Senior, apakah kamu mengenali lelaki itu?" tanya Chu Feng. "Oh, tentu saja aku mengenalinya. Dia adalah satu-satunya anak suci dalam sejarah kuil surga api, yang bisa melampaui pemimpin sebelum mewarisi posisi pemimpin. Dialah Huang Fu Haoiwei. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenalinya? Tapi bocah, bagaimana kamu bisa berhubungan dengannya?" Jika melihat penampilannya, pikirannya tampak sangat kacau. Tetapi sebelumnya, dia tampaknya mendengarkan kata-kata kamu dengan cukup dekat. "Apa sebenarnya hubunganmu dengan Ta?" Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dan bertanya. Tetapi pada saat yang sama, sepasang matanya yang seperti rubah dengan erat menatap Chu Feng. Tampaknya ia sedang mencoba untuk melihat melalui kebohongan Chu Feng yang akan datang. Chu Feng tidak dekat dengan pria tua itu, jadi tentu saja dia tidak akan memberitahunya hubungan antara dia dan pria gila misterius itu. Jadi, dia berpura-pura tersenyum pahit. "Sejujurnya saja, sebelum aku bertemu dengannya, aku benar-benar tidak tahu dia sekuat itu. Karena dia pada waktu itu tidak memiliki aura kultivasi bela diri, dan dia hanyalah orang normal. Aku melihat dia dipukuli oleh orang-orang di jalan, dan melihat dia begitu menyedihkan, setelah itu aku memberinya uang dan makanan. Tetapi siapa sangka dia hanya memilih makan makanan, dan tidak mengambil uang. Lalu selanjutnya, dia terus mengikuti aku. Aku takut dia akan diintimidasi oleh orang lain lagi, jadi aku menyimpannya di sebelah aku. Hal itu berlanjut sampai suatu hari, aku bertemu musuh yang kuat, dan hampir kehilangan nyawa aku. Tetapi pada saat semuanya tergantung pada seutas benang, dia tiba-tiba menghadap ke langit dan meraung, dan langsung membunuh musuh aku. Namun anehnya, kultivasinya ditampilkan sepenuhnya, dan seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Dia memiliki kekuatan luar biasa, dan bahkan sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Melihat dia begitu sangat kuat, aku ingin meminjam kekuatannya untuk membuka makam kaisar ini. Tapi sayangnya, aku tidak mengerti identitasnya sama sekali. Senior, aku ingin tahu, apakah kamu bisa mengungkapkan sedikit lebih banyak kepada aku? Ucap Chu Feng menjelaskan. Hehehe, bocah, keberuntunganmu benar-benar tidak buruk. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa melewati pintu Emperor itu. Adapun dengan harta lainnya di luar pintu Kaisar, mereka semua telah masuk ke dalam saku aku. Maka perjalananmu ini, hehehe, itu bisa disebut sebagai menggambar air dengan keranjang bambu. Kamu tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan kehilangan 2 tingkat, balas pria tua berpakaian hitam itu. Pria tua berpakaian hitam itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Tapi dia tersenyum puas, dan tampak seperti menggoda Chu Feng. Senior, jika kamu merasa tidak nyaman, maka tidak masalah jika kamu tidak mau mengatakannya. Karena di masa depan, ketika aku pergi ke wilayah Laut Timur, maka aku secara alami akan tahu segalanya. Adapun untuk benar-benar menghasilkan sesuatu dengan datang ke tempat ini, itu mungkin tidaklah begitu, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak lagi bertanya lebih dalam, dan melemparkan pandangannya ke arah area di depan formasi mengikat 4 simbol. Di tempat itu, ada sebuah kolam. Air di kolam itu berkilauan dengan kilau yang samar, namun terlihat sangat aneh dan istimewa.
Setelah Chu Feng datang di atas kolam itu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera melompat dan bergegas masuk. Segera setelah itu dia membuka mulutnya, dan benar-benar mulai dengan gila-gilaan menelan air kolam itu. Bocah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah tidak sayang dengan hidupmu sendiri? Aku hanya tidak memberitahumu hal-hal tentang Huang Fu Haiwei itu, tapi kamu tidak perlu menanggapi hal itu dengan cara seperti ini. Berhentilah meminum itu, dan cepatlah naik. Aku akan memberitahumu, ucap pria tua berpakaian hitam. Melihat tindakan Chu Feng, wajah pria tua berpakaian hitam itu berubah sangat jelek, dan tidak sedikit ketakutan yang muncul di wajahnya. Karena itu bukan air biasa di dalam kolam, tetapi Spirit Formation Essence yang dipandang sebagai bahan yang sangat tabu. Spirit Formation Essence mengandung kekuatan yang brutal dan jika seseorang menyentuhnya, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh mereka. Tetapi jika dikonsumsi secara langsung, maka itu hanya seperti tindakan bunuh diri. Namun sayangnya, Chu Feng tidak memperhatikan kata-kata pria tua berpakaian hitam itu. Dia menelan esensi formasi spiritual dengan sangat rakus, dan tidak hanya dia tidak memiliki sedikit pun ekspresi yang menyakitkan, malahan sebaliknya, wajahnya bahkan mengenakan ekspresi kegembiraan. Seolah-olah esensi formasi spiritual ini bahkan bukan racun apapun, tetapi makanan yang paling enak di dunia. Namun yang paling penting adalah, saat air di kolam itu dikonsumsi oleh Chu Feng sedikit demi sedikit, auranya benar-benar mulai naik. Dan ketika air kolam itu sepertiga telah dikonsumsi oleh Chu Feng, ia segera menerobos. Kultivasinya yang berada tingkat 1 ranah surga, kini ia telah memasuki tingkat 2 di ranah surga. Meskipun Chu Feng tidak membuat terobosan lagi setelah itu, dia sendiri melahap semua esensi formasi spiritual kolam besar itu, dan tidak meninggalkan setetes pun yang tertinggal. Mungkinkah bocah ini benar-benar monster? Gumam pria tua berpakaian hitam dengan sangat terkejut. Karena secara pribadi melihat segalanya, ekspresi wajah pria tua berpakaian hitam itu benar-benar seindah yang bisa didapat. Meskipun dia telah memeriksa tubuh Chu Feng, dan menemukan bahwa ada kekuatan khusus yang melonjak dalam darahnya, sehingga ia mengetahui kalau bakatnya luar biasa. Karena dia memiliki tubuh khusus, dan pasti akan memiliki beberapa pencapaian di masa depan. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sangat tidak normal, dan benar-benar gila untuk mengkonsumsi esensi formasi spiritual. Spirit Formation Essence adalah hal yang sangat mengerikan. Orang yang normal jika mereka hanya mengambil 1 tetes saja, maka mereka akan mati. Bahkan orang-orang dengan kultivasi yang tinggi akan sangat terluka, dan akar penyakit mungkin akan tertinggal, lalu mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Tetapi untuk Chu Feng, dia benar-benar sepenuhnya menghabiskan seluruh kolam esensi formasi spiritual. Bagaimana mungkin lelaki tua berpakaian hitam itu tidak kaget? Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia akan benar-benar tidak percaya bahwa seseorang di dunia ini benar-benar dapat mengkonsumsi esensi formasi spiritual. Dan terlebih lagi, itu bahkan menyebabkan kultivasinya meningkat pesat karenanya. Itu juga berarti, bahwa Chu Feng benar-benar menyempurnakan esensi formasi spiritual, dan melakukan sesuatu yang orang biasa tidak bisa lakukan. Mengingat ketika pertama kali melihat Chu Feng saat berkultivasi, kemudian berpikir kalau dia benar-benar menerobos dalam waktu yang singkat, dia menjadi sadar akan sesuatu yang tak terbayangkan. Itu adalah potensi Chu Feng, yang bahkan jauh lebih menakutkan daripada yang dia harapkan. Aku hampir selesai. Setelah memperbaiki semua esensi formasi spiritual yang aku lihat ketika aku datang ke sini, aku harus bisa masuk ke tingkat ketiga dari ranah surga, ucap Chu Feng. Chu Feng menyeka mulutnya, dan setelah mengambil semua esensi formasi spiritual di tepi mulutnya, dia tersenyum agak puas. Bocah, kemarilah. Cepatlah datang, aku punya sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Tiba-tiba saja pria tua berpakaian hitam itu berteriak dengan keras, lalu di wajahnya yang sudah tua, itu telah dipenuhi dengan kegembiraan. Senior, ada apa? Apakah kamu akan memberitahu aku hal-hal tentang orang itu? Tanya Chu Feng.
Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berjalan, tetapi ia hanya bisa berdiri di luar formasi mengikat 4 simbol. Hehehe, itu hanyalah hal-hal tentang Huang Fu Haoyue. Jika kamu ingin mengetahuinya, tentu saja aku dapat memberitahu kamu. Tapi sebelum itu, aku perlu bertanya padamu. Menurut kamu, kekuatan apa yang paling kuat di wilayah Laut Timur? Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dan bertanya. Oh, sejujurnya saja, meskipun aku belum pernah pergi ke wilayah Laut Timur, tapi aku telah mendengar bahwa kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur, itu adalah Kepulauan Eksekusi Abadi. Cui, apakah Kepulauan Eksekusi Immortal itu layak untuk menjadi kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur? Seru pria tua berpakaian hitam. Namun kemudian, tepat ketika Chu Feng selesai berbicara, pria tua berpakaian hitam meludahkan dahak besar dengan wajah penuh penghinaan. Senior, mungkinkah bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal bukan kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur? Chu Feng dengan penasaran bertanya. Apapun itu, tapi takdirlah yang menyatukan kita. Dan aku juga tahu bahwa cepat atau lambat, kamu akan pergi ke wilayah Laut Timur. Sebelum itu, aku akan memberimu beberapa pengetahuan tentang wilayah Laut Timur. Kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur, itu tidak pernah ada yang seperti pantat anjing Kepulauan Eksekusi Abadi. Baik itu sebelumnya, maupun sekarang. Tapi sekte yang terkuat adalah, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan senang hati berkata. Sekte Night Crippling Night, seru Chu Feng. Kulit Chu Feng mulai berubah, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Betul sekali. Di bawah komando para pemimpin aku sebelumnya, Sekte Iblis Crippling Malam aku telah disebut sebagai penguasa wilayah Laut Timur, itu terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itulah, siapa yang bisa mengalahkan kita? Namun sayangnya, karena kepala sekte terbaru meninggal karena kegagalan kultivasi seni iblis, Sekte Crippling Night Demon aku pecah menjadi beberapa bagian, dan konflik internal yang tak berujung pun muncul. Tapi terlepas dari semua itu, Crippling Night Demon Sekku masih merupakan kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Selama Crippling Night Iblis Sekte aku berkumpul bersama, sekte itu masihlah penguasa wilayah Laut Timur. Dan selain Sekte Crippling Night Iblisku, itu ada juga kekuatan lain, dan itu adalah milik kuil surga pembakaran dari Huang Fu Haoyue. Kuil surga yang terbakar ini relatif agak rendah hati, tetapi juga memiliki ambisi untuk menyebut diri mereka sebagai penguasa dunia. Namun sayangnya, ambisi mereka tidak lagi di wilayah Laut Timur. Jadi sangat jarang mereka memperjuangkan ketenaran dan keuntungannya. Dan dengan demikian, mereka juga tidak memiliki banyak konflik dengan Crippling Night Demon Sek aku. Akan tetapi, kekuatan kuil surga yang terbakar ini benar-benar tidak memungkinkan untuk diremehkan. Meskipun mereka memiliki anggota yang sangat sedikit, tapi mereka adalah elit di dalam elit. Proses pemilihan murid mereka sangat keras, karena mereka memiliki sistem penyaringan untuk memilih satu orang dalam 10.000. Dan kemudian untuk 10.000 orang itu, bahkan orang-orang tersebut merupakan bakat yang sangat baik. Dari situlah mereka dapat dilihat, bagaimana kerasnya kuil surgawi yang terbakar memilih anggotanya. Namun sayangnya itu memang membentuk legenda, dan mengatakan bahwa kuil surgawi yang terbakar hanya terbuat dari para jenius saja. Terutama untuk putra dan putri suci bersejarah mereka. Mereka adalah orang-orang terkuat dalam generasi muda wilayah Laut Timur. Khususnya adalah bocah Huang Fu Haoyue itu. Dia bisa dikatakan jenius yang namanya mengejutkan wilayah Laut Timur, dan memiliki kekuatan yang melampaui pemimpinnya, bahkan sebelum ia mewarisi posisi si pemimpin. Terlebih lagi, aku juga mendengar rahasia yang berhubungan dengan Huang Fu Haoyue, ucap pria tua berpakaian hitam itu menjelaskan. Tiba-tiba saja, nada pria tua berpakaian hitam itu menjadi rendah dan dalam. Rahasia apa itu? Tanya Chu Feng dengan cepat. Kuil surgawi yang terbakar memiliki ambisi yang tinggi, namun tidak memulai konflik untuk melawan dunia. Alasan mengapa aku mengatakan itu lebih rendah dari Crippling Night Demon Sek aku adalah,
karena pemimpin masa lalu Burning Heaven Church-nya, itu memang lebih rendah daripada kepala sekte aku. Bahkan jika pemimpin kuil surgawi yang terbakar itu lebih kuat dari kepala muda sekte aku di masa muda mereka, dan karena seni iblis sekte aku perlu waktu untuk agar bisa matang, jadi, ketika keduanya berhasil di posisi besar mereka, kepala sekte aku selalu unggul, dan mereka selalu menjadi semakin kuat. Namun sayangnya, Huang Fu Haoiwei benar-benar tidak normal. Aku pernah mendengar bahwa, kepala sekte aku mengatakan satu hal kepada aku sebelumnya. Dia mencari Huang Fu Haoiwei untuk melakukan sparring. Kepala sekte aku adalah pakar nomor satu yang diakui secara publik di wilayah Laut Timur, dan meskipun perkembangan Huang Fu Haoiwei sedang berkembang, tapi bagaimanapun juga, ia berada di generasi muda. Jadi tentu saja, kepala sekte aku sangat meremehkannya. Dia awalnya ingin memberinya beberapa pelajaran, sehingga dia tidak akan begitu liar. Tapi sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan satu pertarungan. Kepala sekte aku bertarung melawan Huang Fu Haoiwei selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, mereka berdua sebenarnya tidak dapat menentukan hasilnya, dan berakhir dengan hasil imbang. Pada saat itu, usia kepala sekte aku mendekati 100 tahun, dan dia berada pada periode di mana seni iblis berada pada kekuatan terkuatnya. Namun untuk Huang Fu Haoiwei, dia baru saja melewati usia 30 tahun. Jadi, kepala sekte aku berkata kepada aku bahwa, dalam beberapa tahun lagi, Huang Fu Haoiwei pasti akan dapat mengalahkannya, ucap pria tua berpakaian hitam itu. Berbicara pada titik itu, sedikit kesedihan muncul di wajah pria tua berpakaian hitam itu. Mendengarkan hal itu, ekspresi Chu Feng langsung berubah, dan dia buru-buru bertanya. Senior, dari apa yang kamu katakan barusan, bukankah itu berarti Huang Fu Haoiwei adalah salah satu orang terkuat di wilayah Laut Timur, dan tidak ada yang bisa mengancamnya? Tanya Chu Feng dengan sangat penasaran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.